Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Kembali lagi di podcast MTS Negeri 10 Banyuwangi. Di sini kita akan ngobrol santai, membahas hal-hal menarik dan edukatif. Bersama saya Erika Yuriana. Nah sahabat, di studio sudah kedatangan bintang tamu yang sebenarnya sudah nggak asing lagi buat kita ya. Beliau adalah Kepala MTS Negeri 10 Banyuwangi, Bapak Haji Sugeng Mariono, SPD MM. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat dalam menjalankan luar tugas. biasa. 2024 ya, harus Iya, semangat harus ya. semangat. Sebelumnya saya mau ngucapin selamat nih Pak ya. Iya. Kemarin itu dalam Kemangi Award sekaligus dapat 3 penghargaan. Luar biasa. Selamat ya Pak ya. Terima kasih. Jadi sahabat, kemarin itu MTSN 10 Banyuwangi mendapatkan 3 penghargaan sekaligus. Yang pertama, stand UMKM terbaik dalam rangka HUB Kemenak ke-78, dan yang kedua GTK inovatif, yang ketiga calon agen perubahan dalam merealisasikan Rebound Kemangi 2024. Ya Pak ya, benar. Iya, betul. Gimana perasaannya Pak? Alhamdulillah pada 2024 ini kita diberikan hal yang sangat luar biasa oleh Allah, yaitu berkaitan dengan anugerah. Anugerah ini hal yang menurut saya itu hal yang luar biasa. Ini Betul. jeripaya yang sangat luar biasa dari guru, teamwork saya yang bekerja keras bagaimana mewujudkan madrasah ini terus berkarya berkaitan dengan Kemangi Award. Sebenarnya kemarin saya juga pesimis, yang tahu pertama itu justru yang kaitannya dengan pameran setan itu ya. Oh iya, pameran setan setan itu UMKM ya, itu ya. UMKM itu Iya. karena sudah diumumkan lebih dahulu. Juara 1. Ya, juara 1 setan terbaik untuk UMKM. Iya. Kaitannya dengan produk halal, kaitannya dengan kantin kita, produk kita yang bersertifikat halal. Oh, Itu jadi yang kemarin itu dari kantin ya Pak dari ya? kantin. Luar biasa. Dari kantin itu ada 36 produk halal. Berarti untuk kantin MTS 10 itu sudah ada 36 produk halal yang sudah mempunyai sertifikat. Wah, jadi jangan khawatir kalau beli makanan di kantin MTS 10 Banyuwangi ya Pak, Iya. karena sudah terjamin kehalalannya. Alhamdulillah 36 Alhamdulillah. sudah lolos semuanya. Sudah lolos dan juara 1. Juara 1 stand untuk terbaik. stand terbaik. Keren. Terima kasih pada teamworknya ini. Iya. Dan yang kedua ini Pak, sebagai GTK inovasi, memangnya selama ini inovasi apa sih Pak yang Bapak lakukan? Iya. Kalau inovasi itu sebenarnya memberikan apa itu, karena kita itu menjabarkan 7 program Penma. 7 program Penma itu ada 7 program Penma yang memang sudah dilaunching oleh Kasih Penma. Yang pertama Matawangi. Matawangi itu berkaitan dengan pelayanan yang ada di madrasah itu berbasis digital. Kita punya web sudah, punya apa itu kaitannya dengan podcast ini ya. Kemudian kaitannya dengan pelayanan di PTSP. Ya, di PTSP itu wali murid ada SMS khusus untuk mau mengurus surat apa. Nah, itu WA dulu, kemudian mengisi hal yang sudah ditentukan di situ, ada linknya, maka wali murid datang, maka yang diminta itu sudah jadi. Jadi nggak perlu ribet-ribet lagi lewat digital, lebih mudah. Nah, itu salah satu kata Matawangi. Jadi kemudian karena dengan Matawangi itu ada ujian kan sekarang berbasis digital, CBT. Ya CBT. CBT. Semuanya kelas 7-8 sudah berbasis CBT untuk ujiannya. Kemudian pelayanan perpus juga perpus digital. sudah bisa digital, tapi untuk lingkup di MTS 10. Nah, itu salah satu Matawangi. Kemudian Sana Sarku. Nah, itu satu kegiatan, satu narasi
kemudian 1 buku. Nah, kita sudah mengadakan lama itu sudah lama ya, sebelum ada itu sudah terbentuk dengan majalah kita Majestic. Keren. Salah satunya tim kreatifnya Bu Erika sendiri. Bersama anak-anak jurnalistik ini pastinya. Jurnalistik. Nah, itu tim yang luar biasa. Bahkan pertama kali di launching Saka Sana Sapu itu justru MT10 yang punya buku terwujud itu. Itu sudah kita laksanakan juga. Jadi semakin semangat ini, Semakin semangat. Kemudian ada Madrasah Ramah Anak. Nah, Madrasah Ramah Anak ini yang memang harus kita jalankan. Di depan itu sudah ada tulisan Madrasah menuju Ramah Anak. Nah, ini tidak hanya tulisan saja, tapi kita harus merealisasikan. Kemarin kita juga sudah edukasi berkaitan dengan guru-guru kami, di parenting dulu gurunya, diberi edukasi kaitannya dengan bagaimana pelayanan terhadap anak madrasah ramah anak ini, termasuk kaitannya dengan bullying. Stop bullying ya. Stop bullying. Tidak boleh bullying. Tidak boleh bullying. Guru dengan muridnya, kemudian murid dengan murid, guru dengan guru tidak boleh. Itu harus ramah betul. Nah, itu sudah kita jalankan. Bahkan itu seluruh pelayanan itu harus ramah, ramah. Betul. Itu kaitannya dengan Madrasah Ramah Anak. Bahkan kemarin saya juga sempat nulis di Opini Radar itu tanggal 3 Januari itu terbit kaitannya Stop Bullying menuju Generasi Emas. Nah, itu sudah terbit juga di situ. Itu salah. Kemudian yang keempat, PC Sukma. Apa itu? Nah, PC Sukma itu kegiatan Penma yang kemudian kita kembangkan. PC Sukma itu kaitannya dengan peduli sesama, sukses bersama. Kita kembangkan di MT10 itu PC kayak Ayatim. Nah, itu jadi peduli sesama, kaum duafa dan anak yatim piatu. Itu sudah lama ya dilakukan. Jadi sebenarnya sudah lama, tapi kemarin kita realisasi pada saat UMKM itu beberapa anak dari MI itu kita layani dengan gratis. Khususnya untuk anak-anak yatim. 78 kupon itu ya. 78 kupon. Sesuai. Yang 1 kupon isinya 2. Oh iya. Itu termasuk kaum duafa kemarin. Kita sebarkan ke tukang beca, kemudian di sekitar pameran itu yang tidak mampu kita berikan sempat datang. Itu juga kita realisasi. Nah, kemudian ada lagi yang namanya Si Dimas Wangi. Nah, Si Dimas Wangi. Si Dimas Wangi itu yang berkaitan dengan pelayanan yang berkaitan dengan apa itu ya? Sedikit lupa itu. Untuk Si Dimas Wangi. Si Dimas Wangi. Kemudian ada lagi Gerbang. Ya, Gerbang itu gerakan berbahasa asing. Berbahasa asing. Jadi ini yang belum kita realisasi. Tahun ini ya? Ya, tahun ini. Dan insya Allah tahun ini kita kembangkan ke bahasa asing itu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Sebenarnya kita sudah 2019 sudah mulai, tapi kita belum realisasi karena terbentur pada satu COVID dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh itu ada Mabur Banter. Mabur Banter itu ada program, itu juga kita sudah melaksanakan itu. Mabur Banter itu kaitannya dengan madrasah Sapa Senyum 5S itu. Setiap hari kita sudah melayani anak-anak di gerbang, kemudian kita sapa, kita senyum, kemudian kita salim, kan gitu ya. Iya, itu sudah terbiasa. Kita. Termasuk 18 karakter kaitannya dengan nilai pendidikan yang seperti yang ada di kelas itu. Itu semuanya sudah kita lakukan. Nah, kita kembangkan itu, inovasi itu kita kembangkan kaitannya dengan itu. Dari 7 itu kita kembangkan tersendiri di Madrasah 10. Nah, itu inovasi yang sudah ada kita kembangkan lagi. Dan membawa jenengan menjadi GTK inovatif. Ya, makanya kemarin dari situ kita dari 7 program itu sudah terrealisasi 6, memang yang selesai 6 dan sudah terwujud semuanya. Yaitu kalau Si Dimas itu terkaitan dengan pelayanan kaitannya dengan guru-guru kita, tenaga GTT kita itu kan harus ada namanya BPJS, tenaga kerjaan. Iya, sangat membantu sekali. Sangat membantu sekali itu. Bahkan GTT dan PTT itu bukan bayar sendiri, tapi sekolah yang harus dibahas.
keren sekali. Ini yang kita kembangkan di situ. Iya, Itu iya. untuk kaitan dengan itu. Itu salah satu kaitan dengan inovasi dan inovasi yang lain yang berkaitan dengan itu nanti di 2024 ini kita kembangkan lagi. Ya itu. Nah, penghargaan yang ketiga nih Pak ya, Iya. calon agen perubahan. Apa nih Pak? Rencana perubahan. Betul. Sebenarnya perubahan itu kan banyak ya. Iya. Perubahan yang sudah kita lakukan banyak. Dari yang belum ada Menjadi ada. Iya. Dari yang sudah ada kita kembangkan lagi. Betul. Nah itu termasuk dari beberapa kegiatan yang ada di sini. Dulu kalau ujian kita pakai kertas. Iya. Makan kertas banyak, biaya banyak makan juga. biaya banyak. Iya. Kemudian ribet koreksi dan sebagainya. Iya, betul. Nah, sekarang itu hal satu perubahan yang signifikan dari kertas kepada digital. Nah, digital termasuk kaitannya dengan ini ribbon, pengembangan ribbon ini. Ini ya. Nah, ini salah satu ribbon. Ribbon itu ada S-nya belakang ya. Yang pertama itu responsif, efektif, bersih, optimis, universal, normatif, digitalisasi dan sinergi. Nah, ini katanya dengan yang ada di ribbon ini sudah kita digitalisasi tadi. Termasuk sudah kita jalankan. Nah, sudah kita jalankan. Nah, kaitannya dengan agen ini nanti kita kembangkan lagi. Nah, agen yang ada di sini berkaitan dengan ribbon ini nanti penjabarannya kita ada tim lagi dari Kementerian Agama untuk sama-sama menjalankan. Alhamdulillah kalau kemarin yang punya MTS 10 saya sendiri yang pada saat presentasi itu yang saya angkat itu memang bagaimana madrasah itu menuju madrasah ramah anak. Iya. Pelayanan yang ramah anak. Nah, tadi tidak membeda-bedakan kaitannya dengan pelayanan. Itu saya angkat itu. Iya. Kaitannya dengan contohnya begini. Kita punya kelas ada 3 kelas itu ya. Ada kelas SKS, ada kelas Tafid, kemudian ada kelas IPA, kelas matematika, kemudian ada kelas yang reguler. Kelas reguler, kelas yang tidak memilih dari kelas yang sudah ditentukan ini. Semua ini harus dilayani dengan baik. Betul, tidak boleh dibedakan. Tidak boleh dibedakan. Harus sama. Termasuk kemarin pada saat kita mau kaitannya dengan pelayanan SKS. Nah, SKS ini ada yang namanya pelayanan lambat. Ada pelayanan normal dan pelayanan cepat. Nah, anak-anak yang mempunyai kecepatan lebih, nah ini juga difasilitasi bagaimana dia itu kalau mau dilayani 2 tahun. 2 tahun sudah lulus gitu ya. Wah, keren ini. Dan tidak boleh dipaksa. Tidak boleh dipaksa, harus sesuai dengan kemauannya. Betul. Setelah nilai itu disaring, kemudian setelah 6 bulan kita menyaring nilai, kemudian dari KBM-nya dilihat sampai tuntas, kemudian nilai hariannya dan terus dikumpulkan jadi satu termasuk nilai raport, kemudian di ranking. Kemarin itu ketemu ada anak 29 ikut SKS. 29 yang layak bisa dilayani 2 tahun. 2 tahun. Kalau semuanya jumlahnya 200 lebih, 204 itu. Jadi kalau nanti ada siswa mungkin di luar sana yang kepingin 2 tahun lulus MTS 10 Banyuwangi saja ya Pak ya. Tidak usah lama-lama, apalagi pinter anaknya masuk ke MTS 10 Banyuwangi saja. Kita melayani pelayanan yang 2 tahun selesai, 2 tahun lulus. Itu menarik sekali Pak. Nah, anak yang cepat, anak yang normal dan anak yang lambat semuanya dilayani sama. Tidak boleh dibedakan. Spesialkan nggak boleh ya. Betul, anak yang lambat ini harus tinggal tidak. Boleh. Nah, ini tetap dilayani sehingga nanti pada saat kelulusannya itu kalau ini memang dilayani yang 29 kemarin itu yang mau, anaknya mau, orang tuanya mau, kemampuannya juga mampu itu yang betul-betul mau dimasuk itu hanya 26. Yang 3 itu tetap sebagai atau dilayani normal. Jadi 3 tahun. Nah, ini 2 tahun sekitar ada 26. Nah, ini salah satu pelayanan yang memang sedang kami kembangkan, salah satunya adalah katanya dengan agen tadi. Nah, ini termasuk agen. Jadi pelayanan di semua bidang. Anak yang tafid
ini Iya, anak yang pinter tahu. sudah, ngajinya pinter, kemudian apa itu ada yang habis jam juz 3, ada yang juz 2, kemudian ada 16. 16, wah, ada yang 16. Iya, bahkan ada yang tidak bisa ngaji sama sekali kan. Iya, Ini pun memang. dilayani. Iya. Tadi dikelompokkan dalam satu kelas, anak yang tidak bisa ngaji, kemudian didatangkan ustadz sendiri untuk bagaimana anak ini keluar dari MTS 10 harus sudah bisa ngaji. Wah, betul sekali. Ini menarik sekali, Pak Iya. ya. Ini termasuk program unggulan kedepannya nggak? Ini termasuk program unggulan. Program unggulan. Program unggulan kedepannya ya satunya SKS itu, SKS, kemudian kelas tafsir, kemudian ada kelas matematika, kelas IPA. Ada lagi nanti kelas ini kita adakan kelas yang senang anak olahraga. Anak olahraga, kelas apa itu? Karena sepak bola. Suka sepak bola. Karena di masyarakat sini tuh anak-anak senangnya sepak bola dan futsal. Iya, betul. Nah, itu nanti kita satu kelaskan sendiri sehingga anak-anak tuh mengelompok di situ. Iya. Nah, ini semuanya juga harus dilayani dengan baik, dengan ramah dan tidak membedakan. Nah, betul. Yang punya tadi yang saya katakan tadi apa itu penjabaran dari PSek Sukma tadi. Kalau PSek Sukma itu peduli sesama, sukses bersama, itu kan pelayanan terhadap anak-anak yang tidak mampu. Kemudian bagaimana anak ini supaya sukses belajarnya sampai keluar dari madrasah, ini dikembangkan di MTS 10. Nah, PSek Kapa ayat itu. Untuk angel jenenge ya. Saya nggak biasa saja. Jadi PSek itu singkatan dari peduli sesama. Peduli sesama. Kafa itu kaum duafa. Ayatu itu anak yatim piatu. Jadi kalau kita peduli kepada teman itu tidak hanya anak yatim piatu. Iya, kepada yang lainnya. Ada anak yang orang tuanya lengkap tapi tidak mampu. Iya, betul. Ini sudah dijalankan oleh anak-anak OSIM. Dulu ada anak OSIM kita tiap tahunnya itu kan ada namanya pelestariasi. Ya, itu kan sudah jalan kan ya? Betul, jalan dari lama itu. Itu lama sudah. Bahkan itu sekolah belum ada yang punya sampai sekarang. Iya. Program pelestariasi kepada temannya. Iya. Nah, itu termasuk itu. Itu yang termasuk program unggulan. Jangan sampai anak yang masuk di madrasah ini berhenti karena biaya. Iya. Intinya seperti itu. Kepada kaum duafa, pada yang tidak mampu, ya kita bantu. Iya. Yang pintar dilayani, yang belum mampu juga dilayani. Harus dilayani. Iya. Tidak membedakan. Termasuk kemarin anak-anak kita juga peduli dengan Palestina. Palestina, iya betul sekali. Berdonasi ke Palestina. Berdonasi ke Palestina sampai hebat anak-anak itu dapat 6 juta berapa untuk Palestina itu. Biasa peduliannya. Itu untuk pengembangan di madrasah ini. Iya. Terus Pak, terakhir nih ya Pak ya. Pesan nih untuk guru-guru dan siswa MTS 10 Banyuwangi dari Bapak apa kira-kira? Iya. Yang jelas kita sebagai pelayan ya, saya katakan pelayan itu baik itu kepala sekolah, kemudian guru, kemudian TU, itu adalah pelayan kepada anak-anak, pelayan kepada wali murid. Saya sebagai kepala madrasah melayani guru, melayani TU, melayani siswa, melayani wali murid. Nah, itu harus dijalankan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan 5 keteladanan kaitannya dengan 5 budaya kerja Kementerian Agama. Ada 5 kan itu. Satu integritas. Nah, integritas itu antara ucapan, perbuatan itu kan harus sinergi dengan hati. Betul. Jangan sampai guru itu ucapannya tidak cocok dengan hatinya. Harus sesuai. Harus sesuai. Jadi kalau di logonya itu kalau integritas itu integritas. Pakai hati. Pakai hati. Iya, itu itu misalnya harus integritas sebagai seorang guru, sebagai karyawan itu harus integritasnya tinggi. Kemudian kaitan dengan itu adalah profesional. Orang guru kan sudah sekarang ini ada namanya profesi guru kan. Itu sudah harus menjadi betul-betul menjadi profesional guru itu sendiri. Tadi disiplin tinggi, kemudian bekerja dengan sebaik-baiknya, itu profesional. Jadi sesuai dengan yang sudah ditentukan pemerintah, sertifikasi guru tujuannya itu profesional itu. Biar profesional. Betul-betul profesional. Kemudian ada lagi yang berikutnya yaitu
inovasi. Inovasi harus selalu berinovasi setiap hari. Ini harus berinovasi. Iya. Jadi guru tuh harus berinovasi cara ngajarnya bagaimana. Biar nggak monoton ya, biar nggak bosan tuh gimana. Jadi kalau dulu ngajar secara monoton, sekarang banyak metode pembelajaran yang bisa menyenangkan. Biar nggak ngantuk ya. Misalnya 5 hari kerja ya Pak ya. 5 hari kerja. Biar semangat. Betul. Nah sekarang tuh kalau dulu memang pada saat ujian kita kadang-kadang kan pakai HP kan ya. Iya. Nah sementara pembelajaran di hari-hari tertentu itu boleh gurunya, ayo kita sekarang download ini, nah itu harus pakai, itu bisa. Boleh ya. Iya. Digital soalnya. Nah itu inovasi. Inovasi ya. Ini seorang guru harus terus inovasinya setiap hari. Setiap hari. Bukan berarti inovasi itu harus kita menciptakan hal itu, tidak. Inovasi yang sudah ada dikembangkan. Betul. Gitu loh, dikembangkan. Iya. Kemudian yang keempat, pesan saya tanggung jawab. Tanggung jawab, betul. Tanggung jawab kita sebagai seorang guru, ya. Tanggung jawab kita sebagai orang pegawai. Iya. Itu harus betul-betul tanggung jawab. Betul. Jadi tidak hanya pekerjaan itu belum selesai kita tidak bertanggung jawab. Jangan ya. Selesaikan sampai tuntas. Sampai tuntas. Namanya kerja cerdas, kerja tuntas. Iya, kerja ikhlas. Ikhlas. Harus ikhlas. Pakai hati. Iya, jadi tanggung jawab. Iya. Jadi itu. Kemudian yang kelima yaitu keteladanan. Iya, nggak cuma ngomongi ya. Nah, betul. Guru kasih kan contoh. Sebagai contoh. Iya. Kita ngobrol-ngobrol, ayo sholat jamaah. Gurunya nggak sholat. Nggak bisa. Nggak bisa, harus kasih teladan dulu. Nah, betul. Gurunya harus kasih teladan dulu. Kalau mau memberi contoh, ayo kita sholat jamaah duhur. Ternyata guru nggak melok. Wah, jangan ya. Harus kasih contoh dulu. Harus kasih contoh. Iya, termasuk hal-hal yang lain kaitannya dengan siswa kita, yaitu untuk anak-anak. Ayo kita terus tingkatkan belajar kalian, tingkatkan semangat kalian dalam menempuh ilmu di madrasah ini, karena di madrasah ini semuanya difasilitasi, seluruh anak-anak ekstra. Iya. Nah, itu sudah terfasilitasi semuanya. Tidak hanya akademik tapi non akademik. Sangat difasilitasi. Kita juga sudah sering juara-juara katanya dengan ekstranya. Banyak juara piala di sini. Ini piala-piala juara 1 LKBB, juara vlog. Juara vlog, kemudian ada juara sepak bola liga. Nah, ini salah satu harus kita kembangkan minat bakat anak-anak itu tadi. Betul sekali. Jadi guru-guru itu 5 budaya kerja ini harus kita tingkatkan, guru dan karyawan, baik itu yang ASN ataupun yang GTT, PTT, semangat 5 budaya kerja ini harus sama-sama. Harus kita angkat bersama-sama. Nah, siswanya katanya 18 karakter tadi. Nah, 18 karakter itu yang harus ditempuh itu untuk anak-anak itu. Apa religius sudah sebelum masuk kita ajari ngaji. Iya. Kemudian ada lagi yang katanya jujur, sudah kejujuran sering ditanamkan, toleransi, kemudian disiplin. Jadi jamnya masuk sekian ya seperti kerja keras, kreatif. Pokoknya ada 18 itu sudah masuk semuanya ke anak-anak kita. Tinggal kita bagaimana mendorong anak-anak ini supaya betul-betul bisa menjalankan 18 nilai karakter yang memang sudah ada di situ. Termasuk peduli sesama tadi itu masuk 18 karakter. Betul. Peduli sesama tadi. Itu seperti itu katanya dengan pesan-pesan kepada guru dan siswa. Ayo MTS 10 bangkit pasti bisa kembali dengan semangat. Dengan diberikan kemangiwat ini bukan berarti kita berhenti di sini, tapi harus maju lagi. Gitu, harus semangat semuanya. Begitu. Bapak terima kasih ya sudah hadir di podcast kami. Baik, sahabat yang ada di rumah, itu tadi obrolan singkat dengan Kepala MTS Negeri 10 Banyuwangi, Bapak Haji Sugeng Mariono SPD, yang semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya. Dan jangan lupa untuk follow, subscribe, like, dan komen. Pengen info apa sih di MTS? Tulis di kolom komentar apa yang pengen tahu tentang apa, nanti kita liput gitu ya Pak ya. Ya, terima kasih, itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.